Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan bahwa penting sekali dalam kehidupan ini terkait tentang pengenalan kita akan Allah dibangun dalam suatu struktur yang jelas, yakni yang disebut doa. Siapapun dia perlu kita doakan. Bahkan pemberita firman sekalipun perlu sekali kita doakan. Mengapa kita harus mendoakan mereka? Karena ternyata dalam aspek doa itu Rasul Paulus berkata, dalam doa itu ia meminta supaya Allah memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Coba perhatikan baik-baik, jika kita tidak memiliki roh hikmat dan kita tidak mendapatkan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, maka apa yang kita pahami tentang pribadi Yesus Kristus akan menjadi keliru. Itu mengapa kita harus menangkap satu hal seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jika Dia adalah domba-dombaku dan aku adalah gembalanya, tentu mereka akan mengenal aku dan mereka akan mendengarkan aku. Mengapa banyak sekali orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawabannya begitu sederhana, karena mereka tidak mau menerima roh hikmat itu dan juga tidak memahami dalam wahyu untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar, dan akibatnya mereka yang memutuskan sendiri bahwa mereka bukanlah domba dari pribadi Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, apakah kita harus terus berdoa dalam kehidupan ini? Jawabannya ya, dan itu adalah suatu keharusan dan kesungguh-sungguhan dalam hidup kita. Dan kita jangan pernah keliru dalam kehidupan ini. Banyak orang yang salah memahami dan mengenal Allah itu karena tidak mengerti atau tidak mau mempelajari dengan begitu sungguh-sungguh. Apakah kita sudah sepenuhnya meneliti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, ataukah kita hanya membacanya, dan ketika kita membacanya akhirnya kita tertidur karena seolah-olah firman itu meninabobokan seseorang? Saudara yang terkasih, dalam pengertian yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus terkait tentang perbuatan yang baik yang dilakukan oleh jemaat tersebut, Paulus sangat mengucap syukur atas perlakuan mereka. Apakah ketika orang lain melakukan hal yang baik kepada orang lain, apakah kita pernah mengucap syukur atas perbuatan terpuji mereka? Kita ibaratkan atau contoh hal, ketika ada seseorang membantu orang miskin, ketika ia menyumbangkan dari kekayaannya untuk menolong orang miskin, apakah kita memuji Tuhan ketika mereka memberikan itu? Apakah kita akan mengucap syukur ketika mereka memperhatikan orang-orang miskin tersebut? Tentu Paulus berkata bahwa aku sangat bersyukur atas apa yang kamu lakukan kepada orang-orang kudus. Tentu dalam ucapan syukur itu, Paulus membawa jemaat itu di dalam doanya. Dalam pengertian itulah, ini ingin berkata kepada kita, ketika kita melakukan hal yang baik, itu masih belum tentu menyeluruh dalam kehidupan ini, dan itu masih belum basic dalam kehidupan.
Mengapa demikian? Tentu itu adalah kekayaan, karena kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tetapi ada satu hal kebutuhan, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, yakni pengenalan Allah yang benar. Bahaya sekali ketika kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kita akan sembarangan untuk berujar, akan sembarangan untuk bertindak, dan akan sembarangan untuk menuliskan sesuatu. Tetapi ketika kita mengerti dan memahami Allah itu dengan benar, tentu apa yang kita sampaikan dapat kita pertanggungjawabkan, bukan hanya pemahaman-pemahaman belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Dengan sesuka hatinya mereka mengatakan apa yang mereka pahami adalah suatu kebenaran, padahal firman Tuhan tidak berkata demikian. Maka saudaraku yang terkasih, milikilah roh hikmat itu dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Sehingga ketika kita telah mendapatkan itu, tentu kita akan semakin memahami betapa indahnya kehidupan ini serta merta dalam aspek yang terjadi di dalamnya. Jika Tuhan mengizinkan saudara mengenal Dia lebih dalam lagi, maka itu adalah anugerah yang sungguh-sungguh luar biasa yang pernah saudara dapatkan. Mengapa demikian? Karena ada orang, meskipun ia telah menunjukkan dirinya, mereka menolak dia. Tapi bersyukurlah saudara, jika saudara telah mencari, dan telah menemukan dia, karena roh hikmat itu telah menuntun saudara, yakni lewat firman yang saudara telah dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, yang telah memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Kiranya Engkau Tuhan meneguhkan hati kami, terlebih iman kami, sehingga kami semakin mengerti perjalanan proses ini. Ampunkan kami ya Tuhan ketika kami sering sekali gagal untuk membuat keputusan. Tetapi kami ingin berseru kepadamu betapa lemahnya kami tanpa bantuan pertolongan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dalam hidup ini, karena kami hanya bersandar sepenuhnya di dalam anugerah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.